pagi, selamat tahun baru bagi kita semua. Dan pada kesempatan hari ini saya akan memberikan satu firman Tuhan dengan tema anak muda yang diberkati Tuhan. Maukah kita diberkati Tuhan? Setiap orang yang ditanya mau diberkati oleh Tuhan, pasti jawabannya ya, saya mau untuk diberkati oleh Tuhan. Tapi ketika sudah diberkati, apakah masih mau melayani Tuhan? Kadangkala kita sebagai anak-anak muda, kita sebagai orang-orang percaya, sebelum diberkati Tuhan, kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita mau melayani Tuhan. Tapi ketika sudah diberkati Tuhan, bahkan kita tinggalkan Tuhan. Nah, ini salah satu hal yang kadang membuat kita anak-anak Tuhan lupakan hal ini. Tapi ingat, jangan hanya ingat berkat Tuhan saja, tetapi ingat sumber berkat itu, yaitu Tuhan Yesus yang selalu menolong setiap kita anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, pada hari ini saya berikan satu poin yang pertama, berjalan bersama dengan Tuhan. Sebelum kita masuk tentang penjelasan ini, saya akan membacakan firman Tuhan di dalam 1 Samuel 17 ayat 42. Di sini dikatakan bahwa ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dahinya Daud itu karena ia masih muda kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan pedang dan tongkat?" Lalu demi para Allah, orang Filistin itu mengutuki Daud. Lalu orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapi aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi ingat jawab Daud di ayat yang ke-45, di sini dikatakan bahwa tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di sini ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita mau melangkah bersama dengan Tuhan, ingat bahwa pasti ada pertolongan Tuhan. Kita lihat kisah ini, seorang Daud yang melawan seorang Goliat, dan seorang Goliat bukan seorang yang kecil. Seorang Goliat dikatakan bahwa dia adalah seorang yang besar, seorang raksasa, melawan seorang Daud yang masih muda. Tapi ingat, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, entah itu masalah pergumulan yang mungkin saat ini kita sebagai anak Tuhan hadapi, Tuhan pasti mau menolong kita. Intinya kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Karena pada waktu itu Daud melawan seorang Goliat seorang diri. Ada banyak tentara di situ, ada kakak-kakaknya, tapi mereka takut akan menghadapi Goliat. Tetapi ketika Daud datang untuk mengantar makanan kepada kakak-kakaknya dan melihat mereka masih hidup, di situ ada seorang Goliat yang tampil dan mengejek orang-orang Israel. Tetapi ketika Daud tiba di tempat peperangan, maka Daud akan maju dan ia berperang melawan seorang Goliat. Dan akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dia mengalahkan seorang Goliat yang begitu tinggi, besar, dan dikatakan bahwa dia adalah seorang raksasa. Dan di sini saya berkata bahwa ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita sebagai orang-orang percaya yang mengalami persoalan, tantangan, mungkin kita mengalami persoalan dan tantangan, tetapi ingat bahwa engkau berjalan bersama dengan Tuhan, maka di situ pasti ada pertolongan Tuhan. Ketika engkau mau datang kepada Tuhan, di situ pasti ada pertolongan Tuhan. Mungkin kita mengalami pergumulan yang begitu berat, persoalan yang begitu berat, beban hidup yang begitu berat, tapi datang kepada Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan, pasti ada pertolongan Tuhan. Maka di saat kesempatan seperti ini, jangan sia-siakan, terus datang kepada Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, mencari Tuhan. Ketika kita masih muda, jangan sia-siakan Tuhan. Setiap orang pasti mau datang kepada Tuhan, setiap orang pasti mau mencari Tuhan. Tapi apakah di situ ada berkat? Dan ketika Tuhan sudah berkati dia, bahkan dia tinggalkan Tuhan. Dia tidak mau mencari Tuhan lagi.
Dan itu yang terjadi akhir-akhir ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bukan hanya mencari berkat saja di dalam Tuhan, tapi alangkah baiknya kita mencari sumber berkat itu sendiri. Maka apa yang kita minta pasti Tuhan berikan. Terus poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di 1 Samuel 17 ayat 47 di sini dikatakan bahwa dan supaya genap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Di sini menjelaskan bahwa tangan Tuhanlah yang berperang. Ada Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, dan di situ pasti ada pertolongan Tuhan. Di situ pasti Tuhan yang akan melawan orang-orang yang melawan musuh-musuh kita. Sama seperti seorang Daud ketika ia masih muda, kemarah-marahan, parasnya dan lain sebagainya. Dan gue lihat seorang Daud mungkin seorang yang kecil dan dia akan mengalahkannya. Tapi dia lupa kalau ada Tuhan yang bersama dengan Daud. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, mari berjalan bersama dengan Tuhan. Di situ pasti ada pertolongan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Di mana? Pasti di gereja. Di mana? Pasti di rumah-rumah ibadah. Dan ketika engkau sungguh-sungguh pada Tuhan, di situ pun pasti pertolongan Tuhan akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Setiap kita mencari Tuhan, pasti ada perkenanan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-47 ini sangat luar biasa. Pertolongan Tuhan akan terjadi karena ada turut campur tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tidak mungkin orang berhasil tanpa pertolongan Tuhan. Tapi di situ ada pertolongan Tuhan, maka seseorang pasti ia berhasil. Dan seorang Daud, kita lihat ia masih muda, tapi ia mau berikan hidupnya sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan, mari ketika ada kesempatan jangan sia-siakan kesempatan itu, tetapi datang kepada Tuhan. Maka di situ pasti ada pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, ini yang saya sampaikan dan kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai saudara dan saya dimanapun kita berada. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.